Slotnya di sini untuk SIM kita sudah datang teman-teman ya, dan di sini kebetulan sudah kita buka untuk SIM-nya. Ini dari Digital Korlantas seperti ini ya. Nah, setelah kita mendapatkan SIM fisik, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, kita login ke aplikasi Digital Korlantas kembali. Ini berubah menjadi SIM yang baru 2030, maka di sini kita itu harus melakukan konfirmasi. Halo sobat calon guru semuanya, tanpa terasa ternyata di sini untuk SIM saya ini sebentar lagi sudah akan habis masa berlakunya ya. Di sini berlaku sampai dengan tanggal 18 November tahun 2025. Nah, sebelum SIM kita ini mati, sebaiknya kita segera perpanjang. Dan sekarang ini untuk memperpanjang SIM itu bisa dilakukan dengan cara online ya, tanpa kita harus datang ke Korlantas itu ya. Dan pada video ini saya akan mencoba untuk melakukan yaitu perpanjangan SIM, sekaligus juga nanti membuat tutorial bagaimanakah cara melakukan perpanjangan SIM secara online. Nah, selengkapnya silakan simak video berikut ini teman-teman. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini untuk kita melakukan perpanjangan SIM secara online itu kita mengunduh dulu aplikasi ya. Nah, di sini kita buka Play Store. Di sini kita unduh aplikasi yang bernama Digital Korlantas Polri dari Google Play Store. Bisa juga teman-teman kalau misalkan pakai iPhone ya, ini dari App Store. Oke, di sini kita cari untuk aplikasinya. Di sini kita klik di bagian pencarian sini aja ya. Kemudian kita ketikkan yaitu Digital Korlantas. Oke, Digital Korlantas Polri. Seperti ini. Kemudian kita cari. Nah, jadi aplikasinya ini ya, yang atas ini Digital Korlantas Polri. Berikutnya di sini kita install. Oke, di sini kita install dan kita tentunya koneksi internetnya itu yang bagus teman-teman ya. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Untuk ukuran aplikasinya sendiri itu ada 56,34 MB ya. Oke, sini sudah berjalan. Dan tentunya di sini nanti kita harus mempersiapkan ada beberapa berkas teman-teman ya. Berkas diantaranya itu kita tanda tangan di kertas putih, kemudian kita juga siapkan untuk data KTP, nanti kita akan ada foto-foto selfie juga teman-teman ya. Oke, di sini sudah hampir penuh untuk proses loadingnya, proses unduhnya sudah 56%. Oke, sudah 99% teman-teman. Nah, sekarang sedang proses melakukan instalasi. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah berhasil. Berikutnya kalau sudah terunduh kita buka saja ya. Kita klik buka di sini. Berikutnya di sini kalau misalkan kalian ingin mendapatkan notifikasi, kalian bisa klik izinkan. Saya nggak izinkan. Kemudian di sini kita mendaftar dulu ya. Jadi di aplikasi Digital Korlantas Polri ini kita daftar dulu. Kita klik di sini masuk atau daftar. Oke, di sini kita masukkan untuk nomor HP. Kita masukkan nomor HP dan pastikan teman-teman di nomor HP yang dimasukkan itu ada pulsanya karena nanti akan dikirimi kode OTP ya. Oke, kita masukkan dulu untuk nomor HP saya. Oke, di sini sudah kita masukkan nomor HP. Selamat datang, silakan masukkan nomor handphone Anda untuk melanjutkan. Kemudian kita checklist saya setuju. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, pastikan Anda memiliki pulsa. Kemudian kirimkan format SMS kode ke sini. Biaya SMS dibebankan kepada pengguna ya. Nah, ini Anda akan menerima SMS balasan dari provider yang digunakan. Kemudian balas SMS sesuai dengan arahan yang diminta untuk provider tertentu. Nah, Telkomsel ketik oke kirim ke 9933. Excel adalah ini nomornya. Kemudian tunggu SMS balasan ya. Setelah mendapatkan SMS silakan kembali ke aplikasi untuk melanjutkan kembali ke aplikasi. Kemudian kita klik oke saya mengerti. Nah, berikutnya ini ya. Ini kita klik di sini kirim.
Oke, sekarang kita sudah masukkan nomornya, pastikan nomornya benar dan ada pulsanya ya. Kemudian kita checklist di sini, saya setuju. Kita klik lanjutkan. Nih, kemudian kita kirim. Oke, kita kirim. Ternyata masih gagal-gagal terus, teman-teman. Coba di sini kita kembali. Di sini verifikasi gagal ya, berulang kali pakai SMS. Apakah kira-kira di sini ada metode lain untuk verifikasi? Silahkan masukkan ulang nomor handphone Anda atau pilih metode lain untuk mendapatkan kode OTP. Karena saya sudah mencoba berulang kali, maka di sini saya pilih metode verifikasi lain aja. Coba kita pilih di sini. Kirimkan verifikasi di sini. Coba saya kirim melalui OTP di WhatsApp ya. Pastikan nomornya benar, saya aja dulu. Oke, saya akan pilih melalui WhatsApp saja. Kita kirim OTP lewat WhatsApp. Kemudian kita sambil buka WhatsApp. Kemudian di sini kita tunggu notifikasi yang ada di WhatsApp. Coba kita pilih notifikasi dari SMS juga belum masuk. Oke, di sini sudah masuk teman-teman ya, yaitu untuk kode OTP dari Korlantas, Digital Korlantas OTP. Kita klik di sini. Nah, ini kode OTP-nya yang ini, kita salin saja ya. Kemudian kita kembali ke sini, kemudian kita tempel. Coba nempelnya gimana nih? Oke, ini ya sudah kita masukkan manual, kemudian kita lanjut. Nah, berikutnya di sini kita membuat PIN ya. Kita membuat PIN 6 digit untuk masuk ke aplikasi nantinya. Kita buat dulu. Oke, registrasi sudah berhasil. Kita login sekarang. Sekarang kita lakukan verifikasi eKTP. Kita klik di sini, verifikasi sekarang. Kemudian sekarang kita buka KTP ya. Oke, yang di atas ini kita masukkan NIK, nomor induk KTP. Di sini kita masukkan nama kita. Kemudian kita masukkan alamat email. Oke, kita masukkan NIK dulu. Kita cek lagi untuk NIK-nya apakah sudah benar ataukah belum. Oke, kayaknya sudah. Kemudian kita masukkan nama sesuai KTP. Kemudian masukkan alamat email. Oke, sudah ya. Berikutnya di sini kita lanjutkan, kita simpan verifikasi eKTP Anda untuk dapat menggunakan layanan digital Korlantas. Kita verifikasi sekarang. Nah, berikutnya di sini kita lakukan yaitu verifikasi eKTP. Jadi panduan foto wajah. Wajah Anda harus berada di area foto. Pengambilan foto dalam pencahayaan yang baik, jangan menggunakan kacamata atau aksesoris apapun. Fokuskan pandangan mata ke layar dan ikuti instruksi pengambilan. Di sini kita klik selanjutnya. Ini adalah untuk contohnya ya. Nah, ini kita ambil foto sekarang saat aplikasi digunakan. Oke, ini saya lepas dulu ya.
Oke, sekarang sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke, di sini kita gunakan foto ini. Karena saya yakin akan menggunakan foto ini, saya gunakan foto ini. Gunakan foto ini. Kita tunggu loadingnya, prosesnya. Verifikasi KTP sudah berhasil ya. Kemudian kita kembali ke halaman profil. Oke, untuk alamat emailnya ternyata nggak valid. Coba kita ganti ya. Kita simpan. Penyimpanan berhasil. Email belum terverifikasi dan sekarang kita lakukan verifikasi email. Kita klik di sini. Link verifikasi telah dikirimkan ke email. Nah, sekarang saya buka email. Kebetulan saya buka emailnya di sini, saya buka aja yang ada di laptop ya. Oke, di sini kamera saya arahkan ke sana ya. Coba ke sana. Nah, itu yang di laptop saya itu. Aktivasi email Anda. Kemudian di sini ada tampilan ini, kita klik saja aktivasi akun Anda. Oke, di sini kita continue this site. Email sukses dikonfirmasi. Oke. Kalau sudah, di sini kita kembali ke HP. Oke, sekarang kita kembali ke HP, kemudian di sini kita tutup. Coba kita reload ya. Nah, sekarang sudah berhasil kita melakukan verifikasi. Seluruhnya sudah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, setelah kita berhasil untuk mengubah di profil. Nah, berikutnya di sini kita kembali di sini ya. Kita masuk di beranda. Nah, di sini untuk memperpanjang SIM, kita pilih yang SIM. Yang ini ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini kita masuk di sini, yaitu perpanjangan SIM. Karena saya tujuannya adalah melakukan perpanjangan SIM. Kita klik di sini. Nah, syarat perpanjangan SIM, sebelum mengisi data permohonan SIM, pemohon telah menyiapkan dokumen pendukung, foto eKTP tidak buram, foto SIM tidak buram, foto tanda tangan kertas putih, kemudian pas foto, kemudian syarat upload pas foto menggunakan latar belakang warna biru ya. Kemudian resolusinya sekian ini. Kemudian tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan hijab berwarna biru, foto wajah menghadap ke depan. Pemohon diharapkan telah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani pada website yang nanti kita akan lakukan juga. Jam operasional untuk Satpas itu Senin sampai dengan ini ya, Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai dengan 15. Kemudian permohonan perpanjangan SIM di atas pukul 15 akan diproses esok hari. SIM dapat diperpanjang dari 90 hari sebelum tanggal masa berlaku SIM berakhir. SIM yang sudah habis masa berlaku nggak bisa nih diperpanjang dan disarankan pemohonan untuk melakukan registrasi SIM baru. Oke, kemudian kita siapkan untuk nanti nomor rekening ya, karena kita nanti akan melakukan pembayaran teman-teman ya. Oke, di sini saya mengerti. Kemudian cara perpanjangan SIM adalah di sini kita sudah lakukan ya tadi ya. Nah, berikutnya di sini untuk langkah-langkahnya ya, registrasi identitas. Langkah 1. Di sini kita pilih untuk golongan SIM. Ini kita akan perpanjang SIM A ya. SIM A, kemudian kita masukkan untuk nomor SIM kita. Nomor SIM itu letaknya di sini ya. Nah, ini di bawah tulisan A itu. Kita masukkan untuk nomor SIM-nya. Oke, berapa nih nomornya ya? Oke, sudah kita masukkan. Kemudian foto eKTP. Kita masukkan yaitu foto eKTP. Pastikan untuk form untuk KTP-nya itu sudah difoto dan sudah ada di galeri HP kita teman-teman ya. Oke, di sini sekarang kita upload ya. Untuk foto eKTP dulu yang atas ini. Kita klik upload, kita pilih galeri atau mungkin kalian langsung di ini ya, langsung di foto cekrek KTP-nya gitu ya di belakang ya. Nah, KTP-nya saya yang ini.
Oke, sudah diproses. Kemudian kita upload foto SIM. Kita klik di sini. Kalian juga bisa pakai fitur kamera. Saya sudah di galeri. Saya pilih yang ini. Kemudian foto tanda tangan. Berikutnya kita siapkan dulu tanda tangan. Dan untuk tanda tangan ini saya akan langsung foto saja ya. Ini tanda tangan saya yang ini kertas putih. Foto tanda tangan kita upload. Saya coba pakai fitur kamera. Oke. Kemudian tanda tangan kita taruh di sini. Kita foto. Kemudian kita klik OK. Oke, sudah ya. Kemudian kita upload pas foto. Upload, pilih galeri, pakai yang ini. Sudah ya. Kemudian kalian juga bisa untuk lihat preview dokumen. Kita lihat di sini untuk previewnya ya. Ini yang tadi. Kalau sudah, kita kembali. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk di kelengkapan persyaratan. Ini adalah yang pertama, nomor handphone sudah masuk otomatis ya. Alamat email sudah, nomor SIM sudah, waktu diterbitkan SIM. Nah, waktu diterbitkan SIM di sini kita buka SIM kita. Kalau misalkan 5 tahun dari sekarang itu berarti di sini tahun 2020 ya. Oke, di sini kita buat inilah masuk di 2020 untuk tahunnya. Oke, di sini 2020. Oke, ini dulu ini saya ingat ya. Kemudian masa berlaku SIM ini adalah nanti tanggal 18 ini ya. Kemudian berikutnya diterbitkan di mana. Dulu adalah saya tuh di Karanganyar ya. Kemudian kewarganegaraan WNI pria dan seterusnya otomatis terisi. Kemudian di sini kita isikan ibu kandung, nama ya. Kemudian nama ayah kandung. Kemudian kota, kecamatan, kelurahan. Garis miring kelurahan. Kemudian kode pos. Oke, kemudian pekerjaan kita isi. Kita itu pekerjaannya kemudian pendidikan terakhir kita isikan. Kemudian kontak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat, ini kita isikan nama, misalkan pasangan, anak, orang tua, saudara dan sebagainya. Ini kita isikan nama, kontak daruratnya. Kemudian hubungan. Kemudian di sini untuk nomor handphone kita masukkan untuk nomor handphonenya. Oke, sudah. Kemudian masukkan alamatnya. Kotanya. Kode pos. Ini kode posnya dari ini ya, dari apa itu?
kontak daruratnya. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian pastikan Anda telah mengikuti tes request, yaitu jasmani dan tes psikologi. Maka di sini hasil request nanti kalian akan checklist otomatis. Nanti di sini otomatis terisi. Kemudian setelah itu kita lanjutkan nanti untuk tes psikologi, teman-teman ya. Nah ini. Setelah itu nanti kita cek kelengkapan data. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya ya. Nah di sini teman-teman kita langsung saja ya, yaitu klik di sini informasi selengkapnya ini. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang kita lakukan ya, yaitu yang pertama ini adalah nanti kita membuat akun, ya kan. Kemudian nanti di sini kita permohonan, kemudian setelah itu nanti kita tinggal scan ya untuk melakukan pembayaran. Oke, jadi di sini kita juga bisa melakukannya itu melalui website ya. Websitenya adalah erikes.id, yaitu pemeriksaan kesehatan secara online. Nah di sini kita langsung klik di sini, yaitu mulai sekarang ini adalah melalui website ya. Jadi tidak perlu kita unduh aplikasi, teman-teman. Oke, di sini karena kita belum buat akun, maka kita buat akun dulu ya. Nah untuk buat akun di sini kita daftar, klik daftar di sini. Berikutnya di sini kita masukkan data-data kita, mulai dari nama, NIK, nomor HP, email, kemudian kita membuat kata sandi dan juga konfirmasi kata sandi. Setelah itu nanti kita klik daftar. Oke, kita isi dulu untuk data kita. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah isikan ya, yaitu kita isikan nama, kemudian NIK atau nomor induk KTP, kemudian nomor HP, kemudian alamat email, kemudian kita buat kata sandi serta konfirmasi kata sandi. Sekarang kita klik saja daftar. Oke, kata sandi nggak sesuai, coba di sini kita benahi ya, karena di sini biasanya itu diminta kata sandi itu terdiri dari apa ya, dari kombinasi antara huruf besar, kecil, kemudian angka gitu teman-teman ya. Coba saya tambah. Di sini saya tambah dengan tanda baca. Coba kita klik daftar. Oke, di sini tadi nggak bisa, kita coba masukkan email, kemudian password dari email tersebut. Kemudian kita coba klik daftar. Nah, sekarang sudah berhasil. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman pastikan sudah membaca ya. Ini seluruhnya mendukung kelancaran proses verifikasi dan seterusnya. Kemudian kita klik lanjutkan. Selanjutnya ada ini ya. Ini teman-teman dibaca-baca dulu. Kemudian di sini ada beberapa yang perlu kita checklist, teman-teman. Oke, ini adalah kita klik setuju. Kemudian berikutnya kita checklist yang di sini. Berikutnya kita klik simpan. Oke, sekarang registrasi telah berhasil. Harap periksa email Anda untuk melakukan proses verifikasi. Nah, sekarang kita buka email. Kita bisa simpan, ingat informasi masuk ya. Kita lakukan aktivasi buka email. Baiklah, di sini sudah masuk ya, yaitu Erikes, ada email dari Erikes, kode verifikasi Erikes. Nah, ini kita klik di sini. Jadi di sini adalah kita mendapatkan email dari Erikes tadi untuk pemeriksaan kesehatan. Berikutnya di sini ada tombol aktivasi sekarang. Maka di sini kita klik aktifkan ya. Kita klik di sini, aktivasi sekarang. Jadi kode aktivasi itu dikirimkan melalui email yang tadi kita daftarkan, teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini kita bisa nih untuk langsung login. Nah, kita akan diarahkan menuju ke halaman tadi. Berikutnya kita masukkan alamat email dan juga kata sandi yang tadinya sudah kita masukkan, teman-teman ya. Baiklah, di sini kita sudah masukkan untuk email dan juga kata sandinya. Berikutnya di sini kita login. Kita masuk. Nah, di sini teman-teman ada beberapa tahapan ya yang harus kita lakukan, yaitu kita pendaftaran dulu. Kita klik di sini untuk pendaftaran. Kemudian ada disclaimer, kita baca-baca. Kemudian berikutnya kita mengerti. Kemudian kita akses kamera untuk melakukan foto selfie ya. Oke, di sini saya akan berfoto dulu. Ini lepas dulu.
Nah, berikutnya di sini setelah kita memasukkan untuk fotonya, berikutnya di sini ini kita masukkan NIK kita. Nomor induk kependudukan kita masukkan ya. Kita tuliskan. Oke, sekarang kita sudah masukkan untuk NIK-nya. Berikutnya kita checklist. Pastikan foto wajah telah sesuai dengan foto pada ektp. Sudah sesuai, kita klik saja OK. Kita lakukan verifikasi. Nah, otomatis di sini sudah masuk ya. Jadi verifikasi itu otomatis masuk. Kemudian di sini sudah ada data NIK, kemudian nama ini kita masukkan. Ini kita tuliskan nama ya. Oke, kita masukkan nama, kemudian tempat lahir. Kita masukkan tempat lahir. Kemudian jenis kelamin, ini kita pilih ya jenis kelamin kita. Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk pendidikan, kita pilih pendidikan. Ini kita masukkan pendidikan terakhir kita. Selanjutnya pekerjaan. Kita masukkan pekerjaan. Coba mana nih untuk pekerjaannya? Oke, kita masukkan pekerjaan. Ini kita klik selesai. Kemudian kita masukkan kabupaten kota. Kita pilih kita tuh di kabupaten mana. Oke, sudah terpilih kabupaten. Kemudian alamat lengkap sesuai dengan KTP ya. Oke, kemudian setelah kita masukkan alamat lengkap, berikutnya kita lanjutkan, yaitu untuk memilih ya. Email kan sudah masuk tadi ya. Oke, untuk email sudah masuk, sudah kita tuliskan. Berikutnya kita pilih nih, surat izin mengemudi. SIM untuk apa? Kita pilih jenis SIM, yaitu pilih golongan ya. Ini adalah kita perpanjangan ya jenisnya. Selesai. Untuk golongannya di sini kita adalah SIM A. Oke, ini jenis SIM-nya perpanjangan, kemudian SIM A. Kemudian untuk pilih vaskes atau dokternya, di sini kita pilih untuk yang ada ya. Jadi kita pastikan yang di sana itu melayani online, teman-teman ya. Kita bisa ketikkan kata kunci. Kita sudah memasukkan pilih fasilitas kesehatannya. Ini adalah full online, jadi kita pilih yang full online seperti ini ya. Karena terdapat kadang itu di daerah kita itu adalah nanti pelayanannya harus datang ke sendiri gitu ya. Nah, ini kita pilih yang online. Terkadang beberapa vaskes itu harus datang sendiri ke fasilitas dari pelayanan kesehatan di Polres masing-masing atau Polresta biasanya ya. Kita pilih yang online. Inilah sudah jelas online ya. Kemudian kita scroll, kemudian kita
masukkan ini ya, tanggal pendaftaran sekarang teman-teman ya. Oke, kita masukkan tanggal sekarang, ini kita done. Ini tanggal kedatangan. Tanggal kedatangan ini kita masukkan saja, yaitu tanggal ketika kita melakukan pendaftaran ini ya. Oke, kita lanjut. Pernyataan kesediaan memberikan informasi dan seterusnya, kita baca, kemudian kita klik setuju. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, berikutnya pada bagian ini kita itu pemeriksaan kesehatannya itu hanya mengisi formulir teman-teman ya. Kita hanya mengisi formulir nih, yaitu apakah kita layak nggak sih untuk nantinya itu kita melakukan perpanjangan SIM itu ya. Jadi kita isi dengan jujur, dan untuk bagian ini kita isi tentunya supaya kita sehat, itulah tidak itu ya. Namun nanti ada satu mungkin atau dua itu yang kita wajib iya. Apakah Anda pernah menderita penyakit seperti bawah ini? Inilah tidak. Ini kita pilih, kemudian infeksi, kemudian ini tidak. Kemudian coba nanti kita lihat kira-kira mana yang kita wajib menjawab iya. Oke, ini kita kurang klik ya. Yang ini teman-teman ya, jangan salah, ini ada pertanyaan di nomor 16 kan ya. Apakah Anda saat ini merasa dalam keadaan sehat? Ini wajib kita isi ya. Oke, ini adalah kita isi ya, kita sehat ya. Kemudian berikutnya, apakah Anda ini, kita enggak. Nah, kalau misalkan sudah, ini kita klik lanjut. Kemudian kita klik setuju. Oke, kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Untuk tinggi badan teman-teman, ini kita tinggal gulir saja ya. Kita tinggal gulir gini. Kemudian untuk berat badan ini kita tinggal gulir juga. Kita sesuaikan dengan berat badan kita ya teman-teman. Oke, sudah. Kalau misalkan sudah, di sini kita submit. Oke. Oh ya, golongan darah teman-teman. Golongan darah jangan sampai keliru ya. Ini dipastikan golongan darahnya adalah juga sesuai. Kemudian setelah itu kita submit. Kita oke. Masih loading, kita tunggu dulu. Nah, oke. Berikutnya terima kasih telah melakukan ini. Kemudian kita klik saja oke. Dan berikutnya di sini kita buka email teman-teman ya. Nah, di sini kita buka email. Ini sudah ada email dari Erikes, yaitu konfirmasi reservasi Erikes. Ini kita klik. Jadi setelah kita mengisi formulir tadi, maka di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Oke, ini adalah untuk tampilannya dari emailnya ya. Jadi pemeriksaan kesehatan berbasis teknologi, ini konfirmasi reservasi Erikes. Halo bersama kita, selamat Anda telah berhasil melakukan reservasi. Nama, NIK, jenis perpanjangan SIM, tanggal pemeriksaan adalah hari ini ya. Nah, ini adalah untuk tampilan yang sudah berhasil. Nah, setelah kita melakukan proses yang ada di sini, berikutnya teman-teman bisa pantau untuk hasilnya. Itu adalah pada aplikasi digital Korlantas Polri teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita cek di bagian sini, kemudian kita lanjutkan perpanjangan data, kita lanjutkan pengisian data. Maka setelah nanti diverifikasi tes kesehatan ini masuk, otomatis di sini akan terchecklist. Nah, di sini kita bisa nanti cek ini ya, cek lengkapan data. Nah, ini ya sudah masuk langsung teman-teman ya. Jadi untuk hasil Rikes Jasmani ini langsung checklist ternyata setelah kita cek lengkapan data. Nah, tinggal nanti kita melakukan tes psikologi. Ini kita lakukan tes psikologi ya. Ini kita klik saja di sini, yaitu informasi selengkapnya. Maka kita akan diarahkan menuju ke website yaitu tes psikologi SIM secara online, yaitu ke website eepsi.id. Kita juga bisa langsung berkunjung saja ke websitenya ini pun juga boleh ya, ke eepsi.id. Nah, sekarang kita mulai tes sekarang. Kita klik di sini, mulai tes sekarang.
Nah berikutnya karena kita belum punya akun, ini kita membuat akun dulu ya. Untuk buat akun ini kita klik di sini yaitu registrasi teman. Setelah itu di sini kita masukkan data-data kita, mulai dari masukkan nama NIK, kemudian konfirmasi NIK, kemudian masukkan nama lengkap, masukkan tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, domisili, email, konfirmasi email, kemudian kita buat password, kemudian konfirmasi password, masukkan nomor HP, kemudian setelah itu kita klik saja tombol daftarkan. Oke, di sini kita sudah isikan semuanya ya untuk data-datanya, mulai dari NIK, kita masukkan konfirmasi NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, domisili, kabupaten mana gitu ya, kemudian masukkan email dan juga password kita untuk menerima verifikasi. Kemudian kita masukkan password dan konfirmasi password ya. Kemudian kita masukkan nomor HP. Nah, setelah itu di sini kita lanjutkan yaitu klik daftarkan. Oke, di sini ada seperti ini, ada pendudukan data pribadi dan lain sebagainya. Kemudian kita klik saja lanjutkan di sini. Oke, di sini ada persetujuan wajib. Ini ya, ada persetujuan wajib. Di sini kita ada beberapa yang harus kita checklist ya. Oke, di sini kita pakai di sini yaitu setuju. Kemudian kita setuju, kemudian kita klik di sini. Saya memberikan dan seterusnya. Setelah itu kita lanjut yaitu daftarkan. Oke, pastikan data yang Anda input sudah benar, sudah sesuai dengan data diri. Kemudian kita klik saja oke. Nah, sekarang saatnya kita untuk melakukan verifikasi wajah teman ya. Kita lakukan verifikasi wajah. Kita klik di sini ada tombol kamera ini. Kemudian berikutnya kita lakukan verifikasi wajah, kita tunggu dulu ya. Kita izinkan. Kemudian nah ini saya arahkan dulu untuk ke ini ya, ke wajah kita. Oke, sekarang sudah berhasil teman. Ini berikutnya kalau kita sudah mantap pakai yang ini kita checklist ya. Nah, berikutnya ini kita checklist di sini yang warna hijau. Kemudian kita masukkan verifikasi identitas ya untuk langkah berikutnya. Nah, ini kita simpan informasi masuk, ini adalah kita ingat. Kemudian di sini otomatis ya memeriksa liveness dan seterusnya. Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email. Nah, ini kita buka email. Akan dikirim kode verifikasi dikirimkan ke email ya. Oke, di sini kita tunggu dulu. Ini belum masuk ya teman ya. Kita juga bisa lihat yang ada pada spam, namun juga belum masuk. Kita tunggu yang ada di kotak masuk ya. Oke, di sini sudah ada ya, yaitu persetujuan EPPSI by China. Nah, ini kodenya di sini. Kemudian di sini kita copy saja. Ada 6 kode ya, kita salin gini. Kemudian kita masuk ke sini, kemudian kita pastekan. Tempel, kita kirim. Nah, verifikasi berhasil, sekarang saatnya kita untuk login. Baiklah, sekarang kita login ya. Login menggunakan alamat email dan password yang tadi udah kita masukkan. Kemudian kita bisa klik login ya. Kalau misalkan kalian lupa saja password ya. Oke, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu yaitu instruksi tes, kemudian tes psikologi, kemudian konseling, ada tanya jawab tentang PPSI dan seterusnya. Nah, lantas bagaimana nih kalau misalkan kita ini ingin melanjutkan untuk mengikuti tes psikologi? Nah, untuk melakukan tes atau mengikuti tes psikologi, di sini terlebih dahulu kita harus membeli voucher dulu ya. Membeli voucher ini kita klik saja di sini yaitu tes psikologi SIM. Kita klik di sini. Kemudian di sini akan ada voucher Anda dan voucher lama. Maka di sini kita isi dulu nih, yaitu untuk vouchernya. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya kita mengisi data dulu ya. Anda akan buat voucher tes psikologi untuk NIK sekian atas nama siapa. Nah, kita mengisi yaitu formulir ya, yaitu jenis layanan. Ini adalah kita perpanjangan ya. Ini kita klik selesai. Kemudian SIM-nya golongan ya kita yang karena saya akan buat perpanjangan SIM A. Kemudian kita masukkan pekerjaan kita. Ini kita masukkan pekerjaan kita klik close. Kemudian pendidikan saat ini kita masukkan untuk pendidikan kita close. Kemudian tujuan penggunaan kendaraan bermotor ini untuk apa?
untuk kegiatan harian misalkan ya. Oke, berikutnya berapa lama menggunakan kendaraan. Ini kita sudah berapa tahun ya. Kita isikan, kita lanjutkan. Nah, berikutnya di sini ada informasi asuransi dan seterusnya. Ini teman-teman bisa dibaca-baca boleh ya. Kemudian kita klik di sini, kita lanjutkan. Di sini saya memilih untuk tidak checklist ya, perlindungan dari BNI Life senilai 20 juta. Ini saya langsung lanjut aja. Itu semacam apa ya, asuransi teman-teman, ada penawaran gitu maksudnya. Nah, kemudian kita akan mendapat yang ini, yaitu kode voucher. Kita mendapatkan kode voucher seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita lakukan pembayaran ya. Jadi ini adalah kode voucher kita yang ada di sini, tanggal pembelian, tanggal hari ini ya. Kemudian jenis voucher, status pembayaran, menunggu pembayaran. Kemudian biaya psikologi ya 57.000 teman-teman ya. Kemudian biaya perlindungan diri adalah 0. Kemudian kita lakukan pembayaran supaya nanti bisa terchecklist, supaya kita bisa lanjut. Kita lakukan pembayaran. Oke, di sini kita buka untuk virtual akunnya. Jadi di sini ada tanggal voucher dan lain sebagainya ini ya. Ini kita buat virtual akunnya. Kemudian kita lakukan pembayaran. Nah, sekarang ini kita sudah mendapatkan untuk virtual akunnya. Ini kita Rp57.500 ya. Ini kita copy saja yang ada di sini. Kita salin. Di sini menggunakan apa nih ya, BNI ya. Coba kita lakukan pembayaran dulu. Kita akan masuk ke BNI kita. Setelah pembayaran kita coba kembali ke sini ke ePPSI, kita coba kembali ya. Berikutnya kita masuk ke tes psikologi SIM. Nah, berikutnya kita sudah terbayar ya. Yang awalnya belum terbayar, sekarang ini sudah terbayar. Nah, sekarang kita langsung untuk mulai mengerjakan tesnya ya. Nah, di sini pastikan teman-teman itu dalam kondisi fresh dan juga siap ya, karena soalnya nanti banyak banget teman-teman ya. Untuk melanjutkan, ini kita klik saja di sini, gunakan untuk tes. Kita gunakan voucher kita untuk tes, konfirmasi apakah saudara sudah membaca instruksi tes. Sudah, kita klik saja iya. Oke, ambil gambar Anda, pastikan wajah Anda berada di tengah, bidang gambar di atas terlihat jelas dan tidak mengenakan masker ya. Kita tes, kita foto dulu. Kemudian kita lanjutkan, kita checklist di sini. Mempersiapkan data. Nah, berikutnya di sini kita baca instruksi dengan seksama ya. Tes kognitif, logika kualitas, kasualitas dan seterusnya. Nah, ini teman. Jadi silakan dibaca-baca dulu untuk apa itu? Untuk petunjuknya ya. Kemudian kita klik tutup. Oke, berikutnya di sini kita mulai kerjakan karena soalnya banyak banget, jadi teman-teman harus fokus ya. Pastikan dalam kondisi yang tenang teman-teman ya untuk mengerjakan tesnya. Di sini ada 1 sampai 15 ya untuk yang tes kognitif logika kausalitas. Ini ada waktunya juga ya. Dan berikutnya di sini kita klik selanjutnya ya, soal selanjutnya. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada penanda waktu teman ya. Ini kita harus selesaikan sesuai dengan penanda waktunya, jangan sampai dia itu nanti hilang ya. Oke, di sini kita sambil diam ya untuk mengerjakannya.
Oke teman-teman, ini merupakan hasilnya ya. Setelah kita melakukan tes untuk psikologi, di sini ada ucapan selamat, Anda memenuhi syarat. Selamat dan terima kasih. Silakan lanjut ke proses berikutnya sesuai prosedur dalam pengurusan SIM. Ini nanti berlaku sampai dengan bulan Mei, 15 Mei tahun 2026 teman-teman ya. Maka ketika kita sudah selesai untuk melakukan tes psikologi, akan ada tulisan seperti ini, yaitu memenuhi syarat. Selamat dan terima kasih, silakan lanjut ke proses berikutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku teman-teman. Nah ini jadi dengan demikian kita sudah selesai ya untuk melakukan tes kesehatan. Ini berlaku sampai dengan 15 Mei 2025. Ini untuk tadi gambaran tes yang sudah kita lakukan ya. Nah ini untuk hasil tesnya, kita bisa klik di sini untuk scan QR kodenya ya. Nah ini bisa kalau misalkan kalian ingin kirimkan ke Gmail ya, nanti akan diterima di email kita. Oke, nanti kita lakukan nanti. Sekarang kita masuk ke sini, yaitu masuk kembali ke aplikasi. Kita klik, oh ya di sini langsung masuk di sini. Ini kita boleh silang di sini ya. Nah berikutnya setelah kita lakukan untuk tesnya, di sini nanti kita cek secara berkala untuk cek kelengkapan data di sini ya. Nah ini sekarang sudah selesai teman-teman ya, sudah berhasil untuk kita itu melakukan yaitu tesnya. Baiklah, sekarang sudah masuk semua ya. Di sini hasil tes psikologi setelah tadi kita menyelesaikan, ini sudah selesai teman-teman. Dan berikutnya langkah selanjutnya ini adalah kita melanjutkan ke tahap ketiga, 4, 5 dan juga 6 untuk kita melakukan perpanjangan SIM secara online. Nah di sini kita klik saja selanjutnya. Nah berikutnya di sini kita pilih Satpas penerbit SIM, yaitu kita itu pilih mana, silakan ditentukan teman-teman ya. Karena di sini online, saya rasa di sini kita nggak masalah kalau nggak di lokasi kita ya. Kita upayakan ya malah di daerah perkotaan, nanti akan lebih cepat gitu ya. Oke, di sini kita pilih wilayah Satpasnya. Di sini kita pilih, ini adalah kita akan pilih yang ada pada, kita coba pilih Jateng ya. Kemudian coba ini saya pilih aja yang daerah perkotaan teman-teman ya. Oke, kemudian kita pilih Satpasnya. Saya pilih Metro Jaya ya. Oke, di sini kita pilih yang di sini. Ini adalah untuk kode Satpasnya, alamat Satpas. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Kemudian tentukan rekening pengembalian atau bank tujuan. Ini ya, kita tentukan untuk rekening pengembalian dana nantinya. Manakala terkadang mungkin dari pengajuan kita ini ditolak, ini nanti untuk dananya itu bisa dikembalikan teman-teman ya. Oke, di sini kita masukkan untuk bank kita. Oke, sudah kita pilih bank, kemudian kita masukkan rekening kita ya. Oke, saya lihat dulu untuk nomor rekening saya. Masukkan nomor rekening di sini. Setelah kita masukkan nomor rekening, di sini ada tulisan rekening nggak ditemukan, nggak masalah, teman-teman cek saja rekening. Kita cek rekening. Maka terbaca otomatis ini adalah atas nama siapa. Ini ya. Jadi penanda bahwa rekening kita itu betul. Maka di sini akan ditampilkan ketika kita cek rekening akan muncul di sini. Kemudian saya menyetujui syarat ketentuan, ini kita checklist di sini. Oke, kita checklist di sini, kemudian kita klik selanjutnya ya. Kemudian berikutnya kita memilih yaitu untuk nanti metode pengiriman ya. Metode pengiriman itu nanti kita dengan cara apa nih? Metode pengiriman atau pengambilan SIM, apakah pakai Pos Indonesia atau mungkin kalian ambil sendiri atau mungkin nanti diwakilkan.
Kalau Pos Indonesia ini nanti pengiriman akan dilakukan pada saat proses cetak selesai. Ambil sendiri adalah nanti ada notifikasi masuk ya, ketika proses cetak selesai diwakilkan nanti juga seperti ini akan ada notifikasi. Nah, saya karena ingin full online maka di sini saya pilih saja Pos Indonesia ya. Kita ke Pos Indonesia, kemudian kita masukkan berikutnya alamat pengiriman kita ya. Kita pilih untuk provinsi kita yaitu alamat kita di rumah ini di mana nih ya. Kemudian masukkan kabupaten kota. Kita pilih kabupaten kotanya, alamat kita, kecamatannya. Oke. Kemudian kita masukkan untuk kode posnya, teman-teman. Oke, kita masukkan di sini. Oke, sudah ketemu. Kemudian kita masukkan alamat. Kemudian berikutnya kita masukkan yaitu jenis pengirimannya. Itu kita pakai apa? Di sini ternyata pengiriman tidak ditemukan. Oke, lokasi pengiriman tidak ditemukan, coba pilih yang lain. Nah, berikutnya di sini untuk lokasi pengiriman ini kita bisa arahkan ke rumah kita atau mungkin juga ke rumah saudara gitu ya, atau mungkin di kantor. Karena tadi saya cek di rumah saya itu nggak terbaca di sini, maka di sini saya masukkan aja di sekolahan saya ya, tempat saya bekerja. Ini masuk ya. Kemudian jenis pengiriman kita pilih, kita ingin pakai jenis pengiriman apa. Jadi untuk pilih jenis pengiriman itu adalah kita bisa pakai yang ini, SKH SIM domestik itulah 36.501, Express ini adalah 45 ribuan ya, 45.001. Saya pilih aja yang di sini. Kemudian masukkan nama penerima, saya masukkan nama penerima yaitu saya. Oke, sudah ya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan. Klik selanjutnya. Kemudian kita klik simpan data. Ini kita konfirmasi di tahap ke-6 ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu prosesnya dulu. Oke, data berhasil disimpan. Berikutnya kita lanjut ke pembayaran. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi untuk biayanya ada, ini adalah total amount-nya, ini adalah 126.501. Ini digital Korlantas Polri, kemudian order ID sekian ini. Kemudian di sini untuk biayanya SIM A itu adalah 80.000. Biaya layanan itu 10.000. Pengemasan itu ada 36.000 sekian ya. Nah, ini. Berikutnya untuk melakukan pembayaran, ini kita bisa klik saja di sini, pilih metode pembayaran. Nah, di sini ada berbagai macam metode pembayaran, kita bisa pilih ini adalah ada bank transfer atau mungkin juga nanti akan diarahkan ke sini ya, bisa pakai virtual account. Kita klik di sini. Kemudian setelah itu teman-teman bisa pilih di sini ada berbagai macam pilihan. Yang pertama bisa lewat ATM BNI, kemudian bisa internet banking maupun juga mobile banking. Ini ya. Nah, ini kalau misalkan ATM nanti di sini caranya kalian bisa lihat ya untuk detailnya. Ini. Atau mungkin juga teman-teman bisa langsung bayar ke teller pun juga bisa teman-teman ya. Nah, ini. Untuk melihat nomor rekening, ini kita klik di sini. Nah, inilah untuk nomor rekening kita dan kita selesaikan pembayaran itu adalah diberikan waktu 24 jam atau dalam waktu 1 hari teman-teman ya. Baiklah, sekarang saya akan melakukan pembayaran teman-teman ya. Nah, di sini hal pentingnya ini adalah kita nomor rekeningnya, nomor rekening atau virtual akunnya ini kita harus sama persis ya. Dan juga nanti total amount-nya karena yang termasuk dari kode unik itulah ini ya. Ini kita salin di sini. Kemudian kita masuk ke aplikasi mobile banking dulu ya.
Oke, kemudian di sini saldo saya masih mencukupi. Kemudian di sini kita transfer. Kemudian kita masuk ke penerima baru. Kemudian di sini BNI, kemudian nomor virtual akunnya kita masukkan di sini ya. Jadi untuk nomornya ini jangan keliru teman-teman ya. Oke. Ini jangan keliru, dan kemudian di sini kita klik lanjut. Oke, berikutnya di sini sudah ini ya. Jadi penanda bahwa kita nggak salah virtual account atau nggak salah rekening itu adalah di sini ada ini Korlantas Polri atas nama siapa. Ini BNI untuk virtual akun punya kita ya. Ini muncul yang ada di atas itu teman-teman ya. Nah berikutnya untuk yang kita bayarkan berapa, ini jangan salah, ini harus sama persis dengan yang tadi ada di virtual account, perintah untuk melakukan pembayarannya itu berapa. Oke. Nah di sini tadi sudah saya screenshot atau saya foto di HP lain supaya nggak keliru ya. Itu tadi adalah di sini, karena kalau saya keluar dari aplikasi ini nanti akan hilang, harus login lagi ya. Oke, di sini tadi adalah 126.501. Nah, 126.501. Kemudian kita klik lanjut. Oke, berikutnya di sini kita klik transfer sekarang. Biayanya 0 ya. Bisa masukkan PIN Wonder kita. Oke, kemudian di sini berhasil transfer ya. Kemudian kita kembali ke beranda. Oke, saldo saya sudah berkurang teman-teman ya. Saldo sudah berkurang, kita cek yang ada di sini. Nah, di sini kita coba reload. Tadi sudah kita lakukan pembayaran ya. Ini kita klik kembali ke sini, kemudian kita lanjut ke, dan jika sudah maka berikutnya kita tampilannya adalah seperti ini. Coba kita reload ya. Ini kita kembali ke aplikasi Digital Korlantas Polri. Ini untuk tadi ada previewnya ya, preview surat izin mengemudi, data-data kita, kemudian perpanjangan mulai hari ini. Kemudian kita klik di bagian riwayat transaksi. Nah, di sini sudah terbayar. Jadi perpanjangan kata tadi sudah selesai ya. Di sini adalah perpanjangan SIM A, ini sudah terbayar, nomor registrasinya sekian. Ini kita klik di sini, maka nanti kita bisa memantau nih untuk progresnya. Statusnya perpanjangan SIM nasional. Ini sudah kita bayar, status transaksi ini terbayar. Setelah itu nanti akan dikemas, dikirim, dan kita tinggal menerima saja. Nanti alamatnya di sini untuk pengirimannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita tunggu saja untuk cek notifikasi berikutnya dan menerima SIM kita ini datang ke rumah teman-teman ya. Dan selanjutnya selang 1 hari atau 2 hari teman-teman, di sini kita login cek secara berkala di aplikasi Digital Korlantas di bagian ini. Kemudian untuk mengeceknya itu kita lihatnya di bagian transaksi ya. Kita bisa lihat di transaksi, kemudian kita statusnya sudah berganti ya, sudah berganti menjadi dikirim teman-teman. Jadi seperti ini tampilannya, itu sudah menjadi dikirim. Nah, pada saat di sini status transaksi dikirim, ini kalian bisa lacak di sini ya, bisa lacak pengirimannya. Ini kira-kira sejauh mana nih? Nah, ini untuk nomor resi sudah muncul. Ini di sini nanti ini tanggalnya. SIM ini adalah SIM lama Anda, dan nanti akan diupdate menjadi SIM yang baru ketika Anda sudah menerima SIM secara fisiknya. Jadi ketika di sini dikirim datang ke rumah kalian, nanti kalian login ke aplikasi, konfirmasi bahwa SIM sudah diterima, nanti otomatis SIM ini akan berubah menjadi SIM yang terbaru sesuai dengan perpanjangan terbaru ya. Di sini untuk pengiriman teman-teman bisa melakukan nih untuk lacak ya. Nah, di sini kita bisa lacak. Di sini tampilannya seperti ini. Ini ya. Jadi kalian bisa lacak di sini sejauh mana untuk progresnya. Nah, ini pra-collecting, layanan kiriman pos, pengirim sinar PMC dan seterusnya ya, penerima atas nama kita. Untuk nomor resnya adalah yang ini. Nah, ini jadi di sini kita tinggal tunggu saja ya. Nanti ketika SIM datang, nanti kita klik saja di sini yaitu tombol konfirmasi teman-teman. Selanjutnya di sini untuk SIM kita sudah datang teman-teman ya, dan di sini kebetulan sudah kita buka untuk SIM-nya. Ini dari Digital Korlantas seperti ini ya. Ini tampilannya. Kemudian SIM-nya itu berada di dalamnya sini.
Dan inilah untuk penampilan dari SIM saya ya. Ini barcode, kemudian di sini nomor SIM, SIM A. Kemudian di sini untuk tanggalnya, ini sesuai dengan pembuatan tanggalnya kemarin itu tanggal 17 November ya. Kemarin itu kan tahun 2020 ini ya, 2025 ya ini ya. Maka di sini berlakunya kalau SIM itu kan 5 tahun, berarti di sini berlaku sampai dengan 17 November tahun 2030. Nah ini data yang kita tadi isikan. Ini satpasnya dari Jakarta Barat ya. Nah ini. Nah setelah kita mendapatkan SIM fisik, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, kita login ke aplikasi Digital Korlantas kembali untuk melakukan konfirmasi bahwa SIM kita ini sudah kita terima. Karena SIM kita udah datang ya, diantarkan ke rumah. Berikutnya kita login ke aplikasi Digital Korlantas Polri. Kita klik di sini, kita login, buka, kemudian kita masukkan PIN dulu ya. Oke, berikutnya di sini untuk SIM-nya itu masih SIM yang lama ya. Nah ini adalah masih SIM yang lama. Di sini supaya SIM kita ini berubah menjadi SIM yang baru 2030, maka di sini kita itu harus melakukan konfirmasi. Untuk melakukan konfirmasi, teman-teman bisa kliknya di sini ya, yaitu klik di bagian transaksi ini. Kita lakukan konfirmasi. Kita klik di sini. Nah, ini yang bawah nih ya, kita klik di sini. Nah, ini adalah sudah dikirim ya, statusnya sudah dikirim, maka kita perlu melakukan konfirmasi. Kita scroll ke bawah. Ini kita klik di sini, yaitu konfirmasi ini ya. Kita klik konfirmasi SIM telah diterima. Kita bisa isi survei kepuasan, masukkan tanggapan. Ini misalkan ya, layanan sangat cepat. Misalkan sebagai contoh aja ya, kita kirim tanggapan. Transaksi selesai, kita lihat riwayat SIM. Kita sangat puas ya. Ini puas. Nah nanti teman-teman bisa melakukan ini untuk mengisi apa ya, semacam survei teman-teman ya. Nah ini. Oke, kemudian ini perpanjangan SIM selesai, kita klik sini. Maka di sini statusnya selesai. Berikutnya kita kembali ke beranda. Maka ketika kita reload, tampilan SIM kita ini sudah berubah ya, sudah berubah menjadi yang tampilan terbaru. Ini foto saya udah berganti yang baru. Kemudian di sini untuk tanggalnya ini sudah sampai 2030 ya. Kemudian di sini Polda Metro Jaya. Awalnya kan di sini Karanganyar ya. Nah ini teman-teman. Jadi begitulah teman-teman tutorial lengkap bagaimanakah cara perpanjangan SIM secara online. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Silakan nanti di-share kepada teman-teman yang lain supaya yang belum tahu ini bisa tahu ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.